Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas mengenai cara menemukan saham-saham pemenang gitu ya di saat market koreksi. Sebetulnya ini berdasarkan si Mark Minervi ini punya video yang terakhir gitu ya. Jadi kalau kamu mau lihat video lengkapnya ada nih. Jadi dia 1 hari lalu dia membuat video ini gitu ya. How to spot leading stock in a bear market. Jadi bagaimana cara menemukan sebuah stok, leading stock itu adalah saham yang naik duluan lah gitu ya, kan dia leading tuh memimpin gitu ya, memimpin naik duluan pada saat market sedang koreksi atau di sini disebutnya bear market. Nah, jadi kita nggak lama sih ya, kita bahas aja dulu. Nah, jadi ini dia mengatakan 96% dari saham-saham pemenang berangkat dari market yang sedang terkoreksi. Jadi market yang sudah terkoreksi gitu ya. Nah, sebetulnya sekarang tuh IHSG masih di titik sideways di mana dia baru break si downtrendnya gitu ya. Kita lihat dulu nih IHSG. Jadi ini berbeda dengan si Amerika yang punya SP500 gitu ya. Kita lihat. Karena kalau di sana gitu ya, si saham-saham seperti si yang gede-gede Tesla, Apple gitu ya, turunnya udah lebih dari 30-an sampai ya dari 20 sampai 40% mungkin turunnya gitu ya. Berbeda dengan si ASG yang baru sebetulnya penurunannya baru gitu ya, belum terlalu lama. Ntar nanti kita lihat. Nah, kita sambil menunggu lihat di sini ya, indicates. Ini semua jadi nge-lag. Nah, kalau kita lihat gitu ya, nah ini kan dia udah turunnya dahsyat gini ya. Nah kalau IHSG itu baru di titik ini kayaknya, baru di titik segini gitu. Jadi masih cukup jauh nih gitu ya penurunannya gitu ya. Dari ini kan dia bahkan tertingginya di 5 ribuan, sekarang sampai 3.900. Nah kalau IHSG baru banget ya, mungkin di posisi ini nih, baru break si ini ya, di si down apa maksudnya support yang terakhir. Nah, ini adalah si IHSG itu. Jadi kita masih belum ada apa-apanya gitu ya dibanding sana gitu sebetulnya. Karena masih penurunannya masih belum terlalu dahsyat. Ini baru turun 10%. Kan market koreksi bilangnya kalau resesi gitu ya. Indeksnya turun 20%. Ini masih belum gitu ya. Jadi masih masih santai tapi berhati-hati juga gitu ya. Nah, kemarin tuh kita ngebreak di sini. Nah, ini kan support nih. Dia break terus, tapi di sini ada support 2 masih belum di break. Jadi kalau dibanding dengan si SP500 ya berarti kita ada di posisi sini gitu ya. Nah, kita masih belum tahu nih gitu. Nah, mereka ini udah mulai dari Februari. Kita bahas sih di Juli ini masih belum mulai penurunan yang cukup dahsyat gitu ya. Nah, jadi di situ bisa nih mencari saham-saham yang ini ya, apa namanya? Sorry. Nah, dia mencari saham-saham yang bisa leading stock. Ini adalah indeks ceritanya ya. Ini adalah sebuah saham lah gitu biasanya. Nah, ini adalah prediksi kita bagaimana mencari sebuah saham yang uptrend, terkonfirmasi uptrend. Nah, biasanya kalau kita nih, kita bottom fishing, oh di sini nih kayaknya udah di bawah, misalnya kita beli di harga-harga sekarang gitu ya, si indeks gitu ya. Nah, ini sebutnya prediktif. Jadi kita baru mantul sekali, oh kita coba ini. Ya ternyata dia naik sekali terus ada ke bawah lagi gitu. Mungkin ini jadi dead cat bounce gitu ya. Mungkin penurunannya jauh gitu. Nah, terus kita nebak lagi nih bottoming, ternyata di sini benar. Nah, ketika di sini benar, dia sebut dengan coincidence. Coincidence itu adalah sebuah kebetulan, hoki doang gitu ya. Udahnya naik, nah conformingnya dari sini. Ketika dia udah naik tinggi, nyentuh resisten, dia ada pullback sedikit, lalu dia ngebreak resisten itu. Nah, ini sebutnya terkonfirmasi sudah keluar dari si bear market. Jadi kita masih belum ada yang tahu nih gitu ya, keluar bear market atau enggak. Nah, ini adalah biasanya gitu ya, di saat
si market baru prediktif gitu ya, ini prediktif nih indeks bakal naik, ini yang biru ini adalah indeks, ini adalah saham. Jadi pada saat penurunan ini justru saham-saham pemenang dia tuh membuat setting up VCP seperti yang kita sudah tahu gitu ya, si pola VCP ini. Lalu dia membentuk sebuah pola VCP. Lalu di saat break, bahkan di market hanya baru dia prediktif aja gitu. Masih belum konfirmasi uptrend. Kalau konfirmasi uptrend udah telat nih, sahamnya udah terbang gitu ya. Dan ini juga sama nih. Tuh di saat seperti ini, nah ada penurunan ini ya, ada penurunan si saham. Di saat ini turunnya dahsyat gitu, dia penurunannya masih nggak dalam gitu ya, tapi setupnya tuh bareng-bareng. Kadang ada yang break juga di saat dia sudah conforming si indeksnya keluar dari si bear market seperti itu. Nah sebetulnya ya akhirnya kita bisa bandingin gitu ya di si trading view ini, kita bisa keluarin si compare ini dengan si garis indeks. Jadi ini kita tinggal mencet ini plus, lalu nih compare simbolnya apa, composite index yang Indonesia. Jadi kita mau lihat apa nih, misalnya ya, kalau saham sekarang nih ya yang sebetulnya lagi setting up, misalnya nah ini CBP. Di saat market penurunan, lihat market turun, dia malah naik setting up. Ya kan, ini membentuk VCP walaupun di sini break, terus dia di sini, nah dia harus membentuk beberapa kali VCP lagi, reset VCP-nya ketika break, dia bisa jadi suatu pilihan saham yang menarik gitu ya. Jadi saat indeks dari Januari kemarin dia plus 1,43%, Unilever plus 17%. Tapi dia sempat mengalami penurunan ya, ini sport jantung gitu ya. Karena beberapa saham konsumer ya memang seperti ini gitu ya. ICBP pun sama. Tapi ini nggak terlalu beda jauh karena ya dia juga sama pada saat kemarin yang harga terigu naik gitu ya. Ini di panisnya kan gila-gila. Tapi sekarang di saat saham ini turun, dia setting up gitu. Lalu ada kalau saham-saham yang masih ini adalah si Permina, ini juga dia tuh di saat indeksnya kemana gitu ya, dia malah break uptrendnya, terus di sini dia berkonsolidasi lagi nih. Apakah bisa naik lagi atau enggak ya, mungkin saja bisa gitu ya. Jadi ini kalau di compare ininya berdasarkan ini ya, persentase seperti itu. Lalu kita bisa misalnya itu ya si Mitra Adi Perkasa, ini juga saham yang menolak untuk turun. Ya loading lagi. Nah jadi di saat market turun, ini dia udah reset ya, sebetulnya pertama ada VCP di sini ya. Lihat ini padat banget, dia break di sini, dia naik, turunin lagi. Ini udah ngereset, terus dia sempat naik lagi nih, mencoba break lagi, turunin lagi gitu ya. Tapi ini sedang on proses setup VCP kalau benar gitu ya. Kalau memang benar, lihat ini selalu lower high, higher low gitu ya, higher low. Ini lihatnya higher high, masih setup di saat market terkoreksi. Nah, jadi kita harus mencari jeli-jeli melihat saham-saham seperti ini gitu ya, bandingkan dengan indeksnya gitu kan. Kalau seperti ini di saat market terkoreksi, dia ikut turun, dia ikut naik gitu ya. Nah akhirnya kita bisa melihat saham-saham yang relatif strength-nya tinggi gitu. Ini masih belum terlalu tinggi. Jadi CRS rating ini kan dia berdasarkan kinerja saham-saham yang lainnya, dia terus di rankingin gitu ya. Nah berarti ranking SIMAPI ini memang belum terlalu tinggi gitu, kecuali dia memang sudah break ya akhirnya jadi lebih tinggi gitu. Nah biasanya seperti itu. Jadi kan kalau kemarin lihat nih yang
yang masih oke gini ya. Cuman ini ya tuh kan si RS ratingnya 83, karena apa ya? Kalau kita bandingin di periode yang sama nih, misalnya di sini tuh IHSG cuman plus 0,7%, si Panin ini plus 155% gitu. Nah inilah yang harus kita cari nih gitu ya, sebagai saham-saham yang harus kita cari. Ini juga sebetulnya nih ada VCP dikit, kesempatan belinya cuma di sini. Kalau di sini juga ini terlalu, ya mungkin bisa sih di sini. Ini adalah posisi power play kalau Mark Minervini bilang. Dia naik lagi, tapi ini terlalu cepat. Walaupun volumenya tinggi gitu, tapi ini memang terlalu cepat. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan teman kalian yang ada penting, tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.